Barang siapa berkunjung kepada orang alim yang masih hidup, apalagi yang sudah wafat, maka wajib baginya syafaatku. Itu jaminan Rasulullah. Dijamin sama Rasulullah mendapatkan syafaat. Barang siapa yang berkunjung kepada orang alim yang hidup maupun yang wafat, maka wajib baginya syafaat. Wajib lagi Rasulullah mengatakan ketika kita berziarah kepada alim ulama, kepada wali Allah yang hidup, yang sudah wafat, Rasulullah menjamin wajib mendapatkan syafaatku. Kenapa? Wali Allah itu keluarga beliau, ulama yang lurus itu keluarga beliau, orang-orang yang soleh yang sanadnya sampai kepada beliau itu adalah keluarga beliau. Makanya wajib mendapatkan syafaat. Dia bilang berani-beraninya sesat itu ziarah kubur tempat wali Allah itu. Yang ziarahnya sistemnya benar ya, dengan cara metode yang benar, dia bilang katakan sesat. Berarti dia menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah min dzalik. Ya Allah, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala nuril anwari wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhari wa ashabil akhyar ala ni'amillahi wa ibdali ya arhaman rahimin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita panjatkan kehadirat Allah. Kita masih diberikan kesehatan, nikmat iman dan Islam. Kita dapat kembali melaksanakan aktivitas kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah meridhoi kita semua dan selalu mencurahkan rahmatnya buat kita. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat mari kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di dunia ini, lebih-lebih di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat, saudara-saudara yang aku cintai, yang aku sayangi karena Allah, masih dalam bab tentang tabayun, persoalan yang sering sekali dipermasalahkan oleh mereka-mereka yang suka membid'ahkan. Malam hari ini kita masuk kepada bab ziarah kubur yang sering kali juga
dipermasalahkan oleh mereka. Ziarah kubur ini juga dibidah-bidahkan. Kalau kita yang suka berziarah, bid'ah gitu, sesat, kafir gitu, syirik. Nah, sekali lagi kita membuka kajian ini untuk menjawab itu semua, supaya teman-teman dan kita itu paham apa dasar hukum, kenapa kita berziarah. Semuanya itu ada dasar hukum. Baik, sebagaimana banyak tersebar di hadis Rasulullah, di kitab-kitab masalah tentang kematian ini. Kafa bil mauti wa aiza. Salah satunya kata Rasulullah, cukuplah kematian itu sebagai peringatan. Kullu nafsi zaikatul maut, Allah. Tiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Ternyata ziarah kubur ini sebagai cara termudah untuk mengingat kematian. Jadi makna dari hikmah dari kita kenapa ziarah itu supaya kita mengingat kematian. Jadi ziarah kubur ini memiliki latar belakang yang unik tentang dasar hukum kenapa kita harus berziarah kubur. Dulu Rasulullah SAW itu sempat melarang ziarah kubur ini di awal-awal Islam, karena terbentur oleh kacaunya di zaman jahiliyah dulu, kacaunya tradisi, kacaunya budaya jahiliyah pada waktu itu. Sempat Rasulullah itu melarang, karena banyak sekali orang-orang bodoh pada waktu itu yang nggak ngerti terhadap cara dan pentingnya berziarah. Sampai sekarang juga ada banyak orang yang berziarah itu tapi nggak ngerti, karena mengikuti tradisi-tradisi itu. Makanya Allah itu mengutus kalau di Jawa ini wali-wali Allah, termasuklah salah satunya Sunan Kalijogo yang masuk ke dalam tradisi dan budaya untuk benar-benar menerangkan bahwa ziarah kubur ini seharusnya seperti ini, harus seperti ini, bukan untuk mencari nomor ataupun pesugihan ataupun kepingin punya khodam ziarah gitu, kubur, tempat-tempat keramat. Itulah yang makanya sempat dulu Rasulullah itu melarang itu. Berjalannya waktu, Rasulullah SAW itu menghapus, mencabut ucapan beliau, ya, mencabut ucapan beliau yang awalnya beliau itu melarang ziarah kubur pada waktu itu, kemudian memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berziarah. Maka ziarah kubur ini menjadi sunnah hukumnya.
laki-laki dan perempuan. Lah, kok perempuan juga sunnah? Perempuan itu hukumnya sunnah berziarah jika dia berziarah ke makam-makam wali Allah, ke orang-orang soleh, maka perempuan hukumnya sunnah. Dan makruh perempuan berziarah kubur itu jika dia sudah menjamin dirinya itu tidak meratap di kuburan, ya, tidak pingsan. Tapi kalau dia nggak bisa menjamin, menjaga, ya itu dilarang. Itulah sebab musabab turunnya hadis asbabul urd, sebab-sebab turunnya hadis ziarah itu. Kita bacakan hadis Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Aku telah melarang kalian dari ziarah kubur. Sekarang, kata Rasulullah, berziarahlah kamu semuanya. Sekarang berziarah. Fa innaha tudzakirul akhirah, karena ziarah kubur itu mengingatkan kamu kepada akhirat. Wa zada ibnu mazat min hadits ibni Mas'ud, dan menjadikan kamu ahli juhud. Juhud itu sederhana, nggak kemaruk, bahasa Jawanya. Nggak kemaruk, nggak kemaruk kepada dunia. Sahih hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Dulu memang sempat seperti yang kita ceritakan tadi di awal-awal dulu Islam itu, memang Rasulullah itu sempat melarang ziarah kubur. Karena melihat tradisi dan budaya jahiliyah pada waktu itu yang tidak paham tentang sebenarnya ziarah itu untuk apa. Bang bahasa sajen, udah dulu tuh memang kayak gitu. Jam jahiliyah sudah ada zaman Rasulullah. Kayak sekarang tuh nggak usah, sekarang jahiliyah modern. Nah, kita bacakan hadis yang lain. Annahu sallallahu alaihi wasallam akhbaruha anna Jibril ja'ah faqala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabari Siti Aisyah bahwasannya Jibril alaihissalam mendatanginya, kemudian berkata, inna rabbaka ya'muruka an ta'tiya ahlal baqi' fatastaghfira lahum. Sesungguhnya Allah memerintahkanmu agar mendatangi pekuburan umum lalu mendoakan ampun untuk mereka. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'al baqi' faqala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang ke Baqi'
lalu berdoa. Wa talal qiyam, melamakan berdiri. Thumma rafa'a yadayhi salas marrat, kemudian mengangkat kedua tangannya 3 kali. Wa qalat aidan, dan Aisyah radhiyallahu anha berkata, anna ziyaratal baqi'a kanat 'adatan nabi, bahwasannya ziarah kubur ke Baqi menjadi kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ziarah kubur ini juga kebiasaan Nabi. Nabi membiasakan ziarah kubur. Nah, kalau begitu dari mana nih ziarah kubur itu dibilang bid'ah? Jadi tidak semua jangan disamaratakan. Yang bid'ah itu yang macam-macam, gereja kubur minta pesugihan gitu. Nah, itu yang bid'ah. Jadi jangan disamaratakan. Tak nomor togel, mbah, jaluk nomor togel mbah gitu. Yo, kata mbahnya dalam kubur, kirim aja nomor 18 kucing gitu. 01 setan, 47 bencong. Banyak kali mbah nomornya. Nah, satu lagi 43 itu janda yang ditinggalkan, kata mbahnya. Dikit-dikit hafal nomor togel, dikit-dikit hafalnya. Nah, soalnya pemain dulu tukang ngerekap. Allah. Nah, apakah sampai doanya? Apakah doa kita tuh sampai kepada ahli kubur? Jawabannya ada di dalam surat Al-Hasyr ayat 10. Ketika orang bertanya, nggak sampai itu doa kepada ahli kubur. Nah, kalau dia sudah kita bacakan nanti ayat ini yang dijawab Allah, suruh dia mati duluan, masukkan ke kubur, kita yang bacakan doa. Kalau dia bilang nggak sampai, suruh balik lagi, dia nggak apa-apa. Itu suruh mati duluan, dia dimasukkan ke kubur, kita doakan. Kalau dia bilang nanti protes, doamu nggak sampai, boleh balik lagi. Dianggap Allah terbatas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Allah berfirman, dan orang-orang yang hidup setelah mereka, artinya orang yang sudah wafat, mereka berdoa, wahai Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami, yang wafat dengan membawa iman. Nah, dikuatkan lagi oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ani ibni Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala marrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kuburil madinati faqbal alaihim biwajhi faqala assalamu alaikum ya ahlal kubur yaghfirullahu lana wa lakum antum salafuna wa nahnu bil athar. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, telah lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kuburan Madinah, lalu
Beliau menghadapkan wajahnya dan berucap, semoga kesejahteraan tetap tercurahkan kepada kamu semua, wahai ahlil kubur. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan milikmu. Kalianlah yang mendahului kita dan kami adalah sisa waktu yang berikutnya. Nah, kita cita logika dulu, nggak usah cita ilmu. Andai saja ahli kubur itu tidak mendengar, tidak sampai, tak mungkin Rasulullah itu pertama begitu lewat kuburan beliau mengucapkan salam kepada ahli kubur. Tak mungkin menganjurkan kepada kita itu kalau masuk kuburan itu mengucapkan salam. Salam itu artinya doa. Tak mungkin sesuatu yang disebutkan yang dilakukan oleh Rasulullah itu tak bermaksud. Tak mungkin tidak ada maksudnya. Artinya salam kita itu didengar oleh mereka, kita yang tidak mendengar. Kalau begitu dari mana alasannya ziarah kubur itu atau doa kita itu nggak sampai kepada ahli kubur? Kalau doa kita tidak sampai, tidak mungkin Rasulullah itu mengucapkan salam ketika masuk kuburan. Artinya ada sesuatu di situ. Rasulullah itu tahu karena beliau itu diberikan laduni oleh Allah. Mereka menjawab ketika kita mengucapkan salam atau lagi doa. Cuma kita orang biasa yang tidak mendengar. Kalau mendengar ya nggak ada yang ziarah itu. Begitu masuk kuburan, assalamualaikum ahli kubur, semuanya jawab waalaikumsalam, kabur. Gitu, kabur. Sebenarnya ya, jin itu ketika sudah berani menampakkan diri itu mereka lemah karena mereka sudah masuk ke alam kita. Begitu juga dengan kita, kalau kita sudah masuk ke alam mereka, kita lemah. Sama kalau kita masuk laut berantem sama paus, yang menang paus karena kita masuk ke alam dia. Tapi kalau paus ada di dapur kita, yang kalah itu ya paus, karena paus itu masuk ke alam kita. Kenapa kita takut? Karena pikiran kita tersugesti. Kalau kita takut, mereka tahu tuh dikirimlah hawa-hawa bisikan, karena kita tuh deket korin ini selalu 24 jam bersama kita. Melalui korin inilah kerjasama, dimasukkan timbul rasa takut dalam pikiran kita. Beda dengan kaget ya, kaget begitu nengok kiri kuntilanak, wah begitu. Nah, itu beda, bukan takut tapi kaget ya. Itu bahasa bela diri itu. Karena terkejut ya. Ya. Begitu nyamping nengok kuntilanak sama-sama takut. Sebenarnya sama-sama takut, kuntilanak takut sama saya takut sama kuntilanak. Tengok mukanya itu gila gitu. Seumur-umur kok baru itu nengok kuntilanak saya. Itu pun di Jawa. Dasar kuntilanak Jawa. Belum tahu dia yang datang adalah Jaka Tarub. Yang datang Jaka Tarub dia coba mengganggu. Jadi tidak mungkin, tidak beralasan Rasulullah itu mengucapkan salam ketika lewat kuburan. Pasti ada tujuannya, karena berarti doa kita itu sampaikan. Salam itu kan doa itu. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Tapi kalau ada orang diberikan kelebihan oleh Allah, dia dengar tuh. Yang jawab salam tuh bukan kuntilanak yang pocong itu halu, itu kok ada pula orang pocong di dalam kuburan. Itu nggak ada itu. Dari mana pocong itu, Bang? Pocong itu asalnya dari manusia gitu. Dari mana ilmu kayak gitu? Bangkit dari kuburan berupa pocong gitu. Enggak aja ilmunya. Dari mana pelajaran kayak gitu itu? Kuntilanak nanti karena orang mati dibunuh gitu. Itu tadi ya, tidak ada alasan, nggak sampai pulang, nggak sampai wali kubur, nggak sampai. Jadi sekali lagi, kalau mereka masih mengatakan bahwa mendoakan orang yang mati itu nggak sampai, suruh mati duluan mereka, kita yang bacakan doa. Kalau doa kita nggak sampai, suruh balik lagi. Nggak sampai doanya gitu, oh, balik aja kau, gitu deh. Kalau masih protes lagi. Ada wasiat doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini mantu beliau.
sahabat Rasulullah, khalifah yang keempat, ya, Ali bin Abi Thalib, istrinya Fatimah Az-Zahrah, ayahnya Hasan dan Husain. Yang memastikan sampainya doa kepada siapapun, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Nah, kuncinya kita mendoakan tuh bukan untuk mayat itu, bukan mayat yang terbujur di kuburan itu. Yang kita doakan tuh namanya dia. Yang punya nama bukan jasad, tapi jiwa, arwah. Kita mengirim doa itu buat arwah, bukan doa kita khususon ala jasati si Polan gitu, enggak. Yang kita doakan wal arwahi. Kalau jasadnya itu dia mau dengar, ya nggak dengar dia, cuma sampai, tapi dia kan nggak dengar. Tapi kalau arwah pasti dengar. Dan kita berziarah ke kubur mereka pun, siapapun yang kita ziarahi tahu tuh siapa yang datang. Maka bersyukur kita, orang yang hobi berziarah ke makam wali Allah yang kita datang itu mencatat nama kita, ditandain itu, nama kita terdaftar di catatan mereka kalau ziarahnya bener. Abah Nurjati nih catat, pokoknya kita ziarah ke Nurjati, catat. Ziarah ke Gunung Jati, catat, gitu, masuk dalam catatan beliau. Tanda sama kita yang sering datang tuh tanda. Ke Sunan Ampel ditandai kita, ke makam Sayyid Yusuf itu tanda itu. Makanya saya tetap aja nongkrong di situ tuh biar supaya tanda Sayyid Yusufnya. Nggak berdiri saya di situ ditandai kita. Tapi ziarahnya yang benar, pakai adab, masuk gitu, ngitung sandal dulu, berapa sandalnya yang masuk ziarah itu. Ambil yang cantik, ambil, ada yang cantik, yang jelek tinggalin baru masuk ziarah kubur. Ya. Assalamualaikum ya wali Allah, ya. Assalamualaikum ya Syekh Yusuf misalnya. Beliau nanti jawab itu, waalaikumsalam. Silakan ya, fadl, marhaba ya umat Rasulullah, marhaba, gitu jawabnya. Nggak percaya, kan baru ini saya kasih tahu ya, marhaba, fadl. Nampaknya aja duduknya di bawah itu, tapi kita disediakan kayak kursi gitu, makanan. Makanya ada satu rahasia di makam-makam wali itu, ada satu keberkahan yang banyak orang tidak tahu, yang tidak dibagikan kepada semua orang. Ngalap berkah itu kan maksudnya, ngalap berkah. Nah, orang Bandung, Sunda nggak tahu nih ngalap berkah apa nih. Sama kayak aku orang Medan nggak tahu ngalap berkah itu. Aku cuma ngomong aja nih. Nanti ditanya ngalap berkah apa, Bah? Tanya sama yang tahu lah. Soalnya aku juga nggak tahu. Ya, soalnya saya juga nggak tahu. Oh, ngambil berkah. Itu ya. Jadi bukan kepada jasadnya yang kita doakan itu, kepada arwahnya. Dasar hukum sampainya doa di atas sangat kuat, sehingga banyak ulama yang menganjurkan kita itu agar berziarah kubur, ya, kepada siapa saja, keluarga, sanak saudara, sesama muslim, bahkan kepada ulama-ulama, kepada wali Allah, kepada orang-orang soleh. Itu sangat dianjurkan mendoakan dan tabarukan
Ya, jadi ngalap berkah itu bahasa Arab tabarukan, tabaruk. Ngalap berkah dengan bertawasul kepada mereka. Itu bertawasul kepada mereka. Bagaimana perkataan ulama, fatusannu li ahlil khair lianna lahum fi barazi khihim tasarrufati wa barakatil la yuhsa madaduha. Maka disunnahkan berziarah kubur kepada mereka ahli kebaikan, karena sesungguhnya di dalam kubur mereka, dengar nih ini, karena sesungguhnya di dalam kubur mereka di alam barzah banyak sekali pengelolaan, jaminan dan barokah-barokah yang tak terhitung banyaknya. Tuh, ini perkataan ulama. Itu seperti saya bilang kan, banyak barokah di dalam kubur alam barzah mereka tuh. Ya, kubur ahli kubur para orang-orang soleh itu banyak berkah. Banyak sekali jaminan dan barokah yang siap diperbantukan. Lantas bagaimana caranya supaya mendapatkan itu? Ya sering berziarah supaya kita ditandai. Sering bertawasul kepada Allah. Makanya kalau kita berziarah tempat orang soleh, wali-wali Allah tuh banyak hikmah yang didapat. Banyak hikmah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berkunjung kepada orang alim yang masih hidup apalagi yang sudah wafat, maka wajib baginya syafaatku. Itu jaminan Rasulullah. Dijamin sama Rasulullah mendapatkan syafaat. Barang siapa yang berkunjung kepada orang alim yang hidup maupun yang wafat, maka wajib baginya syafaat. Wajib lagi Rasulullah mengatakan ketika kita berziarah kepada alim ulama, kepada wali Allah yang hidup, yang sudah wafat, Rasulullah menjamin wajib mendapatkan syafaatku. Kenapa? Wali Allah itu keluarga beliau, ulama yang lurus itu keluarga beliau, orang-orang yang soleh yang sanadnya sampai kepada beliau itu adalah keluarga beliau. Makanya wajib mendapatkan syafaat. Bilang berani-beraninya sesat itu ziarah kubur tempat wali Allah itu. Yang ziarahnya sistemnya benar ya, dengan cara metode yang benar, dia bilang katakan sesat. Berarti dia menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah min dzalik. Kemudian membaca satu ayat Al-Quran, maka Allah memberinya sebanyak jumlah langkah kakinya istana-istana di surga. Oh, bayangin tuh. Dan setiap huruf yang dibacanya satu istana dari emas di surga. Itu makanya para guru-guru kita, orang-orang Thariqah yang memang paham, orang-orang NU yang paham tentang hikmah ziarah ini, menyuruh jamaknya itu rajin-rajin berziarah ke makam-makam wali, ke orang-orang soleh. Ini hikmahnya. Ternyata itu hikmahnya. Kita belum baca saja pun Rasulullah sudah memberikan syafaat. Apalagi membaca dengan satu ayat, kata Rasulullah, satu ayat saja Allah akan memberikan, mengampuni, memberinya kebaikan sejumlah langkah kakinya menuju kuburan. Dibangun lagi istana-istana di surga itu, dan setiap huruf yang dibacanya itu satu istana, satu huruf dibacakan Quran
orang soleh itu satu istana, dua huruf dua istana. Kemuliaan seorang ulama, seorang wali Allah, orang-orang soleh menjadi alasan utama ziarah kubur bagi perempuan yang makruh yang tadi saya ceritakan menjadi disunahkan kalau dia berziarah di makam wali Allah. Sunnah hukumnya. Wa athbitan lil auliya al karamah, teguhkanlah kata Rasulullah, teguhkanlah keyakinanmu jika para wali itu memiliki karomah. Wa man nafa pambidani kalamah, barang siapa yang mengabaikannya maka buanglah perkataannya, jangan dihiraukan. Nah, nggak usah dihiraukan orang-orang yang mengatakan bidah ziarah kubur nih. Rasulullah memerintahkan, teguhkan jiwa kita, teguhkan keyakinan kita kepada para wali Allah yang memiliki karomah, kemuliaan maksudnya. Karomah di sini jangan bayang-bayangkan punya kesaktian, kemuliaan. Dan kalau kita mengabaikannya, kita disuruh itu buang jauh-jauh perkataannya itu, tak usah dipercaya omongan dia itu. Jangan dia, kata Rasulullah ya, hadisnya sahih. Abu Hurairah deketin para wali-wali Allah yang memiliki kemuliaan, yang memiliki karomah. Teguhkan keyakinan kita kepada mereka itu. Jangan lari dari mereka. Ini perintah Rasulullah. Capek memang kalau kita nggak yakin, separuh-separuh belajar sama wali Allah, nih capek ngikutinnya. Capek apanya? Kadang capek pikiran kita ngelihat dia tuh aneh-aneh gitu. Aneh kerjaan. Kadang aneh, nggak sesuai dengan pandangan kita, sesuai dengan syariat itu, misalnya kita nampaknya. Ya mau gitu wali Allah itu. Ada sufi-sufi itu. Dan ingat juga, sufi juga tuh ada yang jahil. Sufi ini nggak semuanya tuh bagus. Sufi itu ada yang jahil. Siapa sufi yang jahil itu? Mengklaimkan bahwa Muhammad itu Allah. Muhammad itu ya Allah, Allah itu ya Muhammad. Salah. Itu sufi yang jahil. Atau mengatakan jika jatku adalah jat Allah gitu. Itu jangan diikutin tuh pengertian ilmu kayak gitu. Itu pengertian Thariqat Ajaziliyah namanya, yang mengatakan Muhammad adalah Allah, Allah adalah Muhammad. Itu Thariqat Jahi Ajaziliyah. Zatku adalah zat Allah. Kok sok jago kali dia bilang zatmu itu zat Allah. Hati-hati. Itu yang biasanya begitu tuh, buat piti begitu karena ngopi, nggak tahu dia usul-usulnya. Dia belum mengalami sebenarnya kalimat itu. Muhammad itu bukan Allah. Muhammad ya Muhammad. Allah itu ya Allah. Jangan sampai lagi bilang jatku adalah jat Allah. Itu zikirnya Ajajil. Makanya sombong dia. Mau disamaratakan, makanya sombong dia, enggak tertutup dia dengan zikir itu. Sehingga dia tidak membantah perintah Allah. Ma'rifat sesungguhnya itu Muhammad itu sifatnya Allah, bukan Muhammad itu zat Allah. Muhammad itu sifatnya Allah. Sifat itu tidak mungkin terpisah dari zat. Tidak pernah Nabi Muhammad SAW bin Abdullah itu mengaku ana Allah. Pernah dengar? Tapi Muhammad pernah mengaku ana Rasulullah, ana Ahmad.
Nggak pernah Muhammad itu selama umur 63 tahun mengaku dirinya anak Allah. Nggak pernah, karena sifat Muhammad ya Muhammad, Allah ya Allah. Makanya jangan suka copy paste, yang nggak tahu belum ngalami udah copy paste, nyesatkan. Ini kadang-kadang ngambil video suara orang pun tanpa izin, bahaya itu. Kita ngambil sound tentang kajian tasawuf itu yang nggak ada sanadnya, kita curi, ngambil tanpa izin, tanpa kita letakkan sumbernya. Suara itu suara siapa, ngajinya dari mana, ditulislah kalau mau ngambil video sound orang. Bukan kita minta dikenal, tapi sanadnya itu dari mana. Inti buat video itu suara siapa, kajian ini dari mana, sanadnya dari kemana. Jangan asal comot aja video orang, suara orang, tapi tanpa dicantumkan sumbernya. Tanggung jawab di hadapan Allah dan Rasul. Saya bolak-balik udah bilang, memang syiar baik tapi salah jalan. Sesuatu yang baik tidak semuanya itu benar. Boleh kita ngambil suara sound tentang kajian, tapi cantumkan sumbernya. Jangan karena sound itu viral, gara-gara sound itu followernya banyak yang nonton, lu ambil tuh sound orang, sound kajian, tapi tanpa mencantumkan sumbernya. Kamu comot tuh video orang tanpa dicantumkan sumbernya. Nanti sanadnya ditanya, pertanggungjawabannya itu di hadapan Allah. Ini ilmu dari mana? Karena video itu video dari kita. Kamu dapat dari mana? Tanggung jawabnya di hadapan Allah. Kita kadang belajar tasawuf, membuat piti tasawuf tapi tak beradab. Tasawuf itu beradab. Bagaimana? Izin nama orangnya. Beradab kita. Jangan asal comot aja. Dicuri video orang, dibuat piti dia, diganti videonya tanpa dicantumkan sumbernya. Tasawuf ini bukan sembarangan asal seperti ilmu-ilmu yang lain. Harus jelas sanadnya itu dari mana. Paham maksud saya ini? Jangan pitinya tasawuf cita marifat tapi tak beradab. Buat karya sendirilah kalau mau sendiri. Jangan nyuri video orang tapi tak ada izin. Ya. Kita tasawuf ini, cerita makrifat ini tanggung jawabnya kepada Allah. Tanggung jawab kepada Allah, tanggung jawab di hadapan Rasulullah kepada wali Allah. Harus dicantumkan. Saya buat PT ini sumber suaranya dari sini. Jadi supaya ada tanggung jawabnya, karena kita bersanad, bukan tidak bersanad. Ya, kalau nanti dia ditanya sama netizen, gimana dia jawabnya? Tasawuf itu mengajarkan adab. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Kalau ngaji-ngaji yang lain nggak masalah, saya ridho. Kalau masalah PT saya itu dengan pembahasan yang lain selain ma'rifat, selain tasawuf, saya nggak apa-apa. Nggak mau dicantumkankah sumbernya itu PT dari saya, nggak masalah. Tapi kalau cerita tasawuf, cerita ma'rifat, cantumkan supaya jelas sanadnya. Pertanggungjawabannya itu nanti dari Allah, kepada Allah pertanggungjawabnya, kepada Rasulullah. Kamu nanti yang kena. Tasawuf ini bukan seperti ilmu fikih. Tasawuf ini bukan seperti ilmu-ilmu yang lain. Tasawuf ini dia harus bersanad. Sedangkan belajar syariat kitab aja harus bersanad. Hafal Quran pun harus bersanad kita. Kita belajar fikih pun harus bersanad.
kitabmu tuh dari mana, fikihmu kamu belajar sama siapa, sama guru ini gurunya siapa, jelas, sudah itu harus bersanad. Kita penghafal Quran pun juga harus bersanad. Apalagi masalah tasawuf, masalah ma'rifat. Jangan pitinya marifat, tapi kita mencuri video orang yang tidak kita cantumkan sumber suaranya itu dari mana, sanatnya itu dari mana. Belajarlah beradab. Baik, itu intermezzo ya, supaya paham dan juga buat hati-hati buat kita. Tanggung jawabnya tuh sampai akhirat, ilmu itu. Kecuali murid-murid saya yang sudah saya bai'ah, mau dia mau izin mau enggak pun terserah, karena sudah dibai'ah, karena sanadnya dari saya. Dia buat PT itu pun sanadnya dari saya, nggak masalah. Mau dia izin nama saya mau enggak, sudah dibai'at itu berarti udah izin, terserah, sanadnya jelas. Kecuali murid-murid kita yang sudah kita bai'ah, yang sudah masuk kepada thariqah kita, mau dicantumkan sumbernya mau enggak, nggak masalah, karena sudah dibai'ah, udah masuk ke dalam thariqah kita. Tayyib. Seperti halnya para nabi dan rasul, Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan dengan sifat maksum dan mukjizat. Mukjizat itu terpelihara dari dosa dan sifatnya yang luar biasa, luar biasa. Sementara ulama dan aulia memuliakannya dengan mudahnya doa terkabul, dapat barokah, dapat karomah, sifat yang luar biasa. Maka pengertian ini, karomah itu bisa dilihat pada ulasan yang disampaikan oleh seorang ulama besar. Kata beliau, karomah adalah suatu perkara yang keluar dari kebiasaan manusia, yang nampak pada diri dan kehendak seorang wali, tanpa disertai pengakuan kerasulan dan kenabian. Kalau nabi dan rasul itu mukjizat, wali Allah itu karomah. Tapi karomah itu diberikan kepada wali-wali Allah itu untuk menjadikan mereka itu bertakwa. Kalau nggak kepepet juga, karomah itu nggak akan dikeluarkan, nggak ditunjukkan. Kadang-kadang pun mereka kalau keluar karomah itu malu. Ada yang nanya kemana, "Mbah, apa seorang wali itu tahu dirinya wali?" Saya tanya, kira-kira Presiden Jokowi tahu nggak dirinya itu beliau itu presiden? Kira-kira seorang jenderal itu tahu nggak dirinya itu jenderal? Kira-kira kamu yang sebagai bapak tahu nggak dirimu sebagai bapak? Tahu lah, bah. Ya udah, berarti wali Allah itu tahu dirinya itu wali. Tapi tidak ada pengkultusan dan pengakuan dari hati dan lisannya. Kan nggak mungkin Presiden Jokowi nggak tahu dirinya beliau itu presiden. Kan nggak mungkin. Mana mungkin seorang jenderal nggak tahu dirinya jenderal, lu udah dikasih pangkat, diangkat. Dan nggak mungkin Pak Nabi Muhammad nggak tahu dirinya seorang nabi. Nggak mungkin Nabi Muhammad tuh nggak tahu dirinya seorang rasul. Nabi Musa nggak mungkin nggak tahu dirinya sebagai nabi. Ya tahulah. Apa mungkin Nabi Khidir nggak tahu dirinya nabi?
Kenapa tahu? Karena dirinya langsung Allah yang mengangkat, bukan manusia. Lah, orang itu yang ngangkat Allah melalui Rasulullah, Rasulullah melalui mursyid, mursyidnya yang wali juga, maka mursyid yang wali itulah yang mengangkat muridnya sebagai wali, bukan dari orang awam. Bisa terbang, wali itu. Duduknya di daun pisang, wali itu. Dukun pun bisa kayak gitu. Ada dukun yang begitu, duduk di pisang. Bukan wali dia. Masalah Pak yang aneh-aneh, wali. Bisa jalan di atas air, wali gitu. Kok bingung-bingung ya? Di rumah kita tuh ada wali. Yang ada karomah yang tidak setiap orang, yang tidak diberikan kepada anak laki-laki, perempuan, ibu. Itu kalau nggak ada diberikan karomah, nggak mungkin bisa mengandung 9 bulan 10 hari itu ibu. Nggak mungkin bisa kuat melahirkan anaknya kalau nggak diberikan karomah. Itu wali. Makanya kadang-kadang kita suka ziarah kubur di Walyok sampai ke jauh-jauh. Ziarah kubur tempat maknya sendiri nggak mau deh. Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau pernah berpendapat, jika kita mengingkari karomah para aulia, maka i'tikad orang tersebut dapat dinyatakan rusak. Atau dalam i'tikad Kiai Jawa, dalam dawuhnya, barang siapa yang tercantum di dalam hati para wali Allah, maka orang tersebut tercatat sebagai santrinya. Dengarkan nih. Barang siapa, ada seorang kiai dari Jawa yang zaman dulu, beliau itu berdawuh begini, barang siapa yang tercantum di dalam hatinya, tercatat, terajam dalam hatinya ada para wali Allah, maka orang tersebut tercatat sebagai santrinya. Walaupun nggak secara langsung dia belajar. Saya cinta kepada Habib Bakar, Abu Bakar yang di Gresik. Beliau nggak kenal sama kita. Kita cinta, wali Allah terajamkan di hati kita. Kita sudah termasuk tercatat murid beliau. Apa tandanya ketika kita sudah pernah memimpikan beliau dan beliau datang dalam mimpi kita? Paham? Tapi kalau kita ngomong cinta di mulut, nggak pernah mimpi, jangan ngaku-ngaku. Jangan ngaku-ngaku cinta Rasulullah tapi nggak pernah jumpa dengan Rasulullah. Nggak usah ngaku-ngaku dulu. Aku cinta kepada wali Allah, kepada Sunan Kalijaga, tapi nggak pernah jumpa. Jangan ngaku-ngaku. Jangan ngaku-ngaku cinta. Cinta itu adalah perjumpaan rahasia dengan rahasia. Tak mungkin rahasia rasa rahasia cinta itu nggak nyambung kepada orang yang kita cintai, apalagi mereka wali Allah. Paham sampai situ bahasa kita? Paham ya? Jelas ya? Jelas. Jangan ngaku-ngaku cinta kalau belum pernah berjumpa, baik sadar maupun, wah gue pengamal manakib Syekh Abdul Qadir Jailani nih, tapi nggak pernah jumpa dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Bohong lo, cintamu. Bohong. Gua keturunan Sunan Kalijaga nih, tapi nggak pernah jumpa dengan Sunan Kalijaga. Bohong. Nggak mungkin, nggak menyambung. Wali Allah tuh tak mungkin tak tahu kalau dalam hati umat Nabi Muhammad tuh ada rasa-rasa cinta kepada mereka. Tak mungkin tak tahu. Nyambung. Ada yang tiap malam tuh asal tidur mimpi wali Allah. Wali Allah tuh datang aja sama dia. Sampai bingung sendiri dia. Asal tiap tidur dia datang aja lihat. Gitu.
Kadang wali-wali Allah ini kalau datang mengunjungi umat Nabi Muhammad yang punya rasa cinta itu beda-beda. Kadang-kadang dia itu dengan pakaiannya itu menggambarkan pakaian warna hitam, putih dengan jubah hijau, itu beda, itu pengertiannya beda. Kata guru saya dulu, kalau kamu didatangi wali Allah ataupun gurumu, beliau datang itu dengan pakaian hitam, artinya ada masalah di dirimu. Tapi kalau gurumu itu datang ataupun para wali Allah yang lain yang kamu cintai, mereka hadir dalam tidurmu pakai pakaian putih, sorban hijau dan senyum, berarti nyambung, berarti kamu sudah selesai, tidak ada masalah bagi diri. Begitu tandanya. Tapi kalau pakaian wali Allah itu dengan pakaian merah, wah benar-benar marah tuh. Tapi kan marahnya wali Allah tuh nggak ditunjuk, dengan isyarah gitu aja marahnya. Nggak marah, wah maki-maki itu, kamu salah, murid apa, nggak pernah itu. Dan nggak mau wali Allah itu yang kalau dia benar-benar wali Allah, nggak mau dia kalau muridnya pun salah, nggak mau dia maki-maki. Dasar kau murid bodoh, geblek, disuruh zikir nggak pernah gitu. Itu murid yang benar, guru yang wali Allah yang begitu yang dicari. Wali Allah tuh nggak pernah mencaci maki muridnya itu kalaupun salah. Kenapa? Karena pandangan mereka tuh ya Allah, suhudul wahda fil kasro, sudul kasro fil wahda. Bertingkah tingkah tuh muridnya yaitu Allah, afal Allah, ujian bagi diri mereka. Ini ya kalau marah copot. Kalau di sini kan banyak wali TikTok. Wali TikTok. Gak apa-apa, yang penting wali. Kita kan masih wali murid. Kita minimal wali murid. Dicabut kewaliannya karena yang ngangkat Allah melalui Rasulnya, melalui mursyidnya. Baik. Jadi itu ya dawuh kiai ya, kiai di Jawa. Tercatat sebagai santrinya yang sejalan dengannya dan kelak berkumpul bersamanya di akhirat. Subhanallah. Nah, kalau kepada para wali aja seperti itu, apalagi kepada Nabi Muhammad. Terajamkan nama Rasulullah, cinta dalam hatinya. Kemudian dirasakannya kehadiran Rasulullah sampai berwujud dia nampak, baik dia dalam sadar maupun dalam mimpi. Tercatat walaupun tidak berjumpa dengan secara jasad. Kepada Nabi Muhammad bin Abdullah tak pernah berziarah di Mekah, tapi secara ruhaniyah dia nyambung. Rasulullah sering berziarah kemari, misalnya kita sering berziarah secara ruhaniyah ke Madinah. Di akhirat pun kita dikumpulkan bersama Rasulullah. Nggak yakin juga, oh, cerita halu nih apa nih? Ah ya, memang halu nih, ngarang-ngarang ini. Ini ngaji nggak berkitab, kitab otak-atik ya. Ini kitab otak-atik. Itu ya ziarah kubur ya. Jadi kita sudah perkuat tentang ziarah-ziarah kubur itu, dan berusahalah kalau kita berziarah kubur itu dengan adab, dengan sopan santun, ngasih salam. Nah, apalagi ke wali Allah, makam wali Allah tuh ya, ke orang-orang soleh, ada aja hikmahnya itu yang kita dapat secara tidak langsung.